Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait ekstraksi dan juga leaching berkaitan dengan tugas operasi teknik kimia 2. Dalam kelompok kami terdapat 4 anggota, yaitu yang pertama Faris Amardi Putra atau saya sendiri, lalu ada Indah Mawilidia, lalu ada Reza Fadila, dan juga Xenia Glory Sondang Lestari. Mari pahami dan juga perhatikan apa-apa yang kami jelaskan dan juga paparkan. Semoga dapat memperdalam ilmu, pengetahuan, dan juga wawasan kita untuk kedepannya. Baik, selamat mendengarkan. Baiklah, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai suatu proses pemisahan, yaitu ekstraksi. Ekstraksi didefinisikan sebagai proses pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan, di mana pelarut yang digunakan untuk melarutkan dan memisahkan zat terlarut dari bahan lain dengan kelarutan yang lebih rendah dalam pelarut tersebut. Untuk alat yang digunakan dalam proses ekstraksi ini disebut dengan ekstraktor. Proses ekstraksi ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu solid liquid extraction atau ekstraksi pada cair, yaitu mekanisme ekstraksi pada cair yang melibatkan penetrasi pelarut ke dalam padatan, di mana pengangkutan atau difusi zat terlarut dari bagian dalam partikel padat ke permukaannya itu diambil dengan cara pelarut yang digunakan itu mengikat zat yang akan diekstrak dari bahan tersebut. Kemudian, pelarut yang digunakan akan mengelilingi partikel padat dengan difusi dan agitasi. Yang kedua ada liquid extraction atau ekstraksi cair-cair. Ekstraksi ini merupakan metode untuk mengekstraksi zat terlarut dari larutan dalam pelarut tertentu dengan menggunakan pelarut lain. Oke, selanjutnya kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai peralatan yang digunakan dalam proses ekstraksi. Baik, di sini saya Indah Maulidia. Pertama-tama akan menjelaskan apa itu ekstraksi padat cair atau leaching. Ekstraksi padat cair atau leaching merupakan proses pemisahan suatu zat terlarut yang terdapat di dalam suatu padatan dengan mengontakkan padatan tersebut menggunakan pelarut atau solvent, sehingga padatan dan cairan bercampur dan kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut di dalam pelarut. Pada ekstraksi padat cair ini terdapat dua fase, yaitu fase overflow atau disebut dengan ekstrak dan juga fase underflow yang biasa disebut dengan raffinat. Di sini saya akan menjelaskan dua tipe moving bed leaching equipment yang diantaranya yaitu pertama Bowman extractor dan yang kedua yaitu Hildebrand extractor. Bowman extractor. Ekstraktor Bowman ini berisi bucket elevator yang dilengkapi dengan perforasi dalam selubung yang tertutup. Perforasi di sini dimaksudkan yaitu lubang-lubang yang terdapat di bagian bawah bucket elevator di dalam ekstraktor. Di sudut kanan atas mesin, bucket diisi dengan padatan yang akan diekstraksi, kemudian disemprot dengan half micelles dalam jumlah yang sesuai saat bergerak ke bawah. Half micelles merupakan pelarut perantara yang mengandung beberapa ekstrak minyak dan beberapa partikel padatan kecil. Half micelles ini digunakan karena half micelles mengandung beberapa ekstrak minyak yang digunakan untuk mengikat minyak yang berada di dalam bahan yang akan diekstrak. Karena di dalam Bowman extractor ini biasanya digunakan untuk ekstraksi minyak di dalam suatu bahan. Saat bahan yang diekstrak dan pelarut mengalir secara bersamaan di sisi kanan mesin, pelarut mengekstrak lebih banyak minyak dari biji-bijian yang diekstrak. Bersama dengan itu, padatan halus disaring keluar dari pelarut sehingga micelles yang bersih dapat dipompa dari wadah di bagian bawah.
Saat biji yang diekstraksi sebagian naik melalui sisi kiri mesin, aliran pelarut murni meresap secara berlawanan melalui bahan yang diekstraksi. Penyimpanan pelarut murni berada di bagian atas kiri seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian pelarut murni yang diumpankan dipompa ke tangki penyimpanan half micelles. Biji yang telah diekstraksi dibuang dari bucket di bagian atas elevator ke dalam hopper, di mana biji tersebut dikeluarkan oleh pedal conveyor. Kapasitas dari unit ekstraktor Bowman ini yaitu sekitar 50-500 ton biji per 24 jam. Yang kedua yaitu Hildebrand ekstraktor. Ekstraktor Hildebrand terdiri dari konveyor ulir berbentuk U. Helix berputar pada kecepatan yang berbeda untuk memberikan pemadatan yang cukup besar pada padatan di bagian horizontal. Bahan yang akan diekstraksi diumpankan ke salah satu bagian dan pelarut ke bagian lainnya untuk memberikan aliran arus berlawanan. Kelebihan dari ekstraktor Hildebrand ini yaitu dengan rasio cairan terhadap padatan dapat menghasilkan ekstrak dengan konsentrasi solut lebih tinggi daripada proses batch. Adapun keterbatasan ekstraktor jenis ini yaitu tidak sesuai digunakan untuk mengekstraksi oilseed dan bahan-bahan halus. Ekstraktor jenis ini memiliki rentang volume yang luas, mulai dari volume 27 liter di skala pilot hingga 2.700 liter di skala proses dengan kapasitas umpan mencapai 500-1.000 kg per jam. Aplikasi penggunaan ekstraktor Hildebrand ini sering digunakan dalam industri makanan antara lain sugar beets, apel, dan juga kopi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Fadila akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis ekstraktor atau alat yang digunakan dalam proses ekstraksi. Nah, di sini untuk jenis ekstraktor ada belt ekstraktor. Belt ekstraktor merupakan alat yang banyak digunakan untuk mengekstraksi minyak nabati dari minyak sayur dan gula dari tebu yang dihancurkan. Prinsip kerja dari ekstraktor ini yaitu bahan ekstraksi diumpankan secara kontinu di atas sabuk ayak yang melingkar. Di sepanjang sabuk, bahan dibasahi oleh pelarut atau larutan ekstrak dengan konsentrasi yang meningkat dan arah aliran berlawanan. Setelah itu, bahan dikeluarkan dari ekstraktor. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu pelarut yang digunakan disemprotkan pada bagian belakang ekstraktor, yaitu bagian terdekat ke outlet pembuangan untuk padatan bekas. Kemudian ekstrak pertama itu dikumpulkan di bagian bawah, bagian itu dipompa ke bagian sebelumnya. Setelah itu, proses penyemprotan cairan di atas padatan, perkolasi cairan melalui ketebalan lapisan, pengumpulan cairan pada bagian bawah sabuk berlubang, dan pemompaan ke bagian berikutnya diulangi dengan arah yang berlawanan dengan gerakan belt. Untuk ekstrak yang paling pekat yang dikenal sebagai full micella dikumpulkan di bagian bawah atau bagian kepala pertama dari ekstraktor ini. Dalam perjalanannya atau si micella ini menuju dari bagian satu ke bagian lain. Nah, kemudian ekstrak ini pada proses menuju dari bagian satu ke bagian lain, ekstrak ini dapat dipanaskan kembali dengan bantuan penukar panas yang ada pada ekstraktor. Untuk ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang mudah menguap, maka seluruh sistem ditutup dalam wadah kedap udara di mana tekanan sedikit negatif dipertahankan untuk mencegah kebocoran uap pelarut. Kemudian, bahan yang akan diekstraksi diumpankan secara kontinu dengan menggunakan hopper feeding, sehingga membentuk alas tebal pada sabuk berlubang yang bergerak perlahan. Ketinggian bed dijaga konstan dengan mengatur laju umpan. Lapisan tersebut kontinu, tetapi tahap ekstraksi yang berbeda dibatasi dengan cara aliran cairan dimasukkan.
Untuk hopper feeding sendiri itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk memasukkan umpan pada alat ekstraktor ini. Nah, ekstraktor sabuk ini adalah unit berkapasitas tinggi. Misalnya pada proses pelarutan kedelai, yaitu dia bisa menampung 2000 hingga 3000 ton per hari untuk ekstraksi pelarut kedelai. Oke, next. Kemudian ada fixed bed ekstraktor. Salah satu jenis ekstraktor yaitu fixed bed ekstraktor merupakan suatu peralatan ekstraksi yang memiliki alas padat atau bed yang tidak bergerak atau tetap. Alat ini memiliki arus yang berlawanan yang dapat dicapai dengan cara memindahkan posisi pelarut yang dimasukkan atau dalam input. Salah satu aplikasi penggunaan alat ini di industri yaitu digunakan dalam pembuatan kopi instan atau kopi larut dengan kondisi operasi tekanan tinggi dan kontinu serta berlawanan arah. Alat ini bekerja dengan cara perkulator yang telah berisi bahan yang akan diekstrak akan dialiri dengan pelarut. Pada bed yang berisi bahan yang diekstrak, maka pelarut akan mulai mengekstrak zat yang terlarut. Alat ini biasanya tidak memiliki hanya satu perkulator saja, di mana terdapat perkulator yang kosong atau siaga selama proses ekstraksi. Kondisi operasi yang digunakan dalam proses penggunaan fixed bed ekstraktor ini yaitu menggunakan suhu atau tekanan yang sesuai dengan yang diinginkan atau untuk pencapaian yang optimal. Oke, selanjutnya Sesenia Glory akan menjelaskan terkait Krauser ekstraktor, Auger ekstraktor, dan basket ekstraktor. Yang pertama ialah Krauser ekstraktor, di mana gambarnya tertera seperti di samping ya. Jadi ekstraktor ini biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak nabati dari biji minyak. Ekstraktor ini sendiri terdiri dari bejana silindris vertikal yang ada di dalam dan rotor konsentris yang berputar secara perlahan. Rotor sendiri dibagi menjadi segmen oleh dinding partisi radial dan berputar di atas dasar yang berlubang. Kemudian segmen yang berisi padatan akan diekstraksi. Ekstrak akan diperoleh melalui bagian bawah yang berlubang dan kemudian dikumpulkan dalam ruang untuk dipompa kembali ke unggun padat di bagian berikutnya. Urutan pengumpulan cairan dan pemompaan berada pada arah yang berlawanan dengan arah rotasi. Jadi ini merupakan ekstraktor dengan arah berlawanan. Sehingga pada akhir satu rotasi, segmen melewati lubang melalui pelat bawah meskipun padatannya habis. Sehingga pada stasiun berikutnya, ruang diisi dengan bahan segar dan siklus terus berlanjut. Ekstraktor ini memiliki kapasitas yang mirip dengan belt ekstraktor. Selanjutnya ialah auger ekstraktor, di mana gambarnya tertera pada figur 11.10 di samping. Dalam auger ekstraktor, padatan yang dipindahkan secara vertikal oleh konveyor yang berputar di dalam selubung silinder terhadap cairan ekstraktan yang turun. Varian dalam ekstraktor ini sering juga disebut dengan nama diffusers, di mana secara ekstensif diffusers digunakan untuk ekstraksi gula dari potongan gula bit atau disebut dengan cossets dengan air panas. Dan yang terakhir adalah basket ekstraktor, di mana dalam ekstraktor ini bahan akan diekstraksi dan dimasukkan ke dalam basket atau keranjang dengan bagian bawah yang berlubang. Kemudian basket akan dipindahkan secara vertikal atau horizontal. Dalam kasus basket ekstraktor vertikal, sering juga disebut dengan ekstraktor lift ember, di mana pelarut akan mengalir turun dengan gaya gravitasi dan dikumpulkan pada bagian bawah lantai. Basket ekstraktor vertikal ialah salah satu ekstraktor padat cair berskala besar yang pertama, menurut Berg pada 1992. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang type of equipment for leaching di buku Gen Koplis. Ada 3 jenis, yaitu pertama fixed bed leaching, lalu moving bed leaching, dan agitated leaching. Baik, di sini
Perkenalkan, saya Faris Amardi Putra akan menjelaskan tentang type of equipment. For leaching, ada fixed bed leaching, moving bed leaching, dan agitated solid leaching. Yang pertama yaitu fixed bed leaching. Kegunaannya yaitu biasanya digunakan pada industri gula bit dan juga sering digunakan untuk mengekstraksi tanin dari turnberg untuk ekstraksi di bidang farmasi seperti kulit atau biji-bijian dan proses lainnya. Untuk di industri, contoh dari typical fixed bed apparatus for sugar bed leaching, yaitu hot water masuk dan disitu ada movable cover, lalu dia masuk ke cassettes atau sugar beet slice, akan terpisah dengan bentuk slice dan lalu berpindah ke movable bottom, lalu terjadilah sugar solution atau larutan sugar. Pada sistem operasi Seng system digunakan aliran pelarut berlawanan arah. Penutup bagian atas dan penutup bagian bawah dapat dibuka sehingga gula bit yang sudah mengalami pelarutan dapat diganti dengan gula bit lain yang masih fresh. Sekitar 95% gula di dalam bit akan larut dan kandungan gula dalam pelarut kira-kira 12% atau W per T. Yang kedua yaitu moving bed leaching. Moving bed leaching merupakan salah satu bagian proses leaching secara counter current di mana reaktor yang diam akan bergerak berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya. Metode ini biasanya digunakan untuk proses ekstraksi minyak dari biji-biji sayuran seperti biji kapas, kacang-kacangan, dan kedelai. Biji-bijian ini dikuliti terlebih dahulu, diawali dengan proses pemanasan dan proses pengeringan sebagian. Pelarut yang digunakan biasanya yaitu produk dari petroleum seperti heksana. Larutan campuran antara pelarut dan solut dari sayuran disebut dengan misela. Ini contoh dari moving bed leaching, yaitu persolvent masuk, juga di situ ada dry flakes, lalu ada wet flake removal, ada spray, dan kita jelaskan di samping. Jadi Balma ekstraktor merupakan suatu sistem tertutup yang terdiri dari keranjang reaktor yang bergerak. Sampel padat atau dry flakes dimasukkan ke dalam keranjang berlubang pada sisi kanan atas. Keranjang ini akan turun menelusuri sisi kanan. Dry flakes akan dilarutkan oleh suatu larutan pelarut yang ditambahkan minyak yang disebut half misela. Cairan ini akan merembes ke bagian bawah di saat keranjang bergerak ke bawah dan akan terkumpul pada bagian bawah sebagai cairan full misela. Keranjang ini akan bergerak ke atas melalui sisi kiri dan dibilas dengan larutan pencuci yang masih segar atau fresh secara counter current melalui sisi atas keranjang. Flakes yang sudah basah dibuang pada penampung pada gambar yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Lalu ada Hildebrand screw conveyor extractor. Di sini terlihat yaitu solvent masuk, ada aliran keluar, juga solid leachate, ada dry feed masuk, lalu ada juga cairan, ada yang keluar yaitu oil and solvent. Hildebrand screw conveyor extractor yang terdiri dari 3 screw conveyor yang disusun membentuk huruf U. Padatan dimasukkan pada sisi kanan atas dan akan dibawa oleh conveyor ke arah bawah melewati bagian dasar alat. Selanjutnya padatan ini akan naik ke atas pada sisi yang lainnya. Lalu pelarut akan mengalir secara berlawanan arah atau counter current. Yang terakhir yaitu agitated solid leaching. Padatan yang dapat digerus halus sampai 200 mesh atau sekitar 0,074 mm
dapat dijadikan dalam bentuk suspensi dengan agitasi yang sangat kecil. Proses pelarutan secara continuous counter current dapat disempurnakan dengan menempatkan beberapa tangki agitasi dan meletakkan thickeners pada setiap agitator. Ini contoh gambar figur counter current leaching using thickeners. Pada tahap sistem ini terjadi proses counter current. Pelarut yang segar akan masuk melalui thickener. Tahap pertama, cairan akan melewati setiap tahap dan mengalir dari satu tahap ke tahap lainnya. Padatan sebagai umpan masuk pada tahap yang terakhir yang akan berinteraksi atau kontak dengan pelarut yang berasal dari tahapan sebelumnya. Pengaduk yang bergerak lambat akan mengaduk padatan dan mengumpulkannya pada bagian dasar. Padatan serta cairan dipompa sebagai lumpur ke dalam tangki berikutnya. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kami terkait tugas kelompok yang diberikan tentang proses leaching dan ekstraksi di mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita ke depannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan maupun memaparkan materi yang telah diberikan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.